Selamat siang guys. Perkenalkan, nama saya Roni Martin Randra, dosen STK IPP Papua, program studi pendidikan biologi. Kali ini guys, saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas mahasiswa yang saya berikan dari mata kuliah statistik. Yang pertama, mahasiswa dibebankan presentasinya dengan menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Lebih khususnya khusus untuk setiap pokok-pokok bahasan pada materi statistik pendidikan. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan deskripsi mata kuliah statistik pendidikan. Jadi tentu bahwa di dalam perkuliahan ini konsep yang paling utama yang harus diketahui oleh mahasiswa adalah memberikan perbandingan antara statistik dan statistika. Selain itu juga mahasiswa harus dituntut untuk mengetahui tentang bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel. Ukuran pemusatan, ukuran letak, ukuran penyebaran, skor baku. Kemudian koefisien variasi serta bentuk distribusi frekuensi dan beberapa pengujian yang lain, salah satunya uji T, uji homogenitas dan uji linearitas. Pada kesempatan kali ini saya memberikan kepercayaan buat adik-adik mahasiswa untuk mencoba untuk mempresentasikan hasil presentasinya melalui akun YouTube. Selanjutnya nanti Bapak Ibu silakan menyaksikan hasil video yang dipresentasikan oleh mahasiswa program studi pendidikan biologi semester 2. Demikian. Hai, kembali lagi bersama saya Kristin Pasirlin Sembai. Saya adalah salah satu mahasiswi dari kampus STK IPP Papua. Di video kali ini saya juga akan membahas tentang metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif. Apa itu metode kuantitatif? Metode kuantitatif merupakan metode pengambilan data secara statistik. Dapat dilakukan perhitungan yang dapat disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel, dan pengujian hipotesis. Kuantitatif menitik beratkan pada angka-angka variabel sebagai objek penelitian. Di sini penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis dan pengujian yang akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, seperti menentukan teknik analisis dan formula statistik yang akan digunakan. Di sini juga ada jenis penentuan kuantitatif. Yang pertama yaitu jenis penentuan kuantitatif berfokus pada data-data yang berupa angka-angka. Dan yang kedua, tahapan-tahapan metode kuantitatif sebagai berikut. Di sini ada rumusan masalah. Merumuskan masalah karena tanpa ada masalah tidak akan terjadi sebuah kegiatan. Pada umumnya masalah diajukan berupa pertanyaan atau pernyataan yang dibuat. Kedua yaitu teori keilmuan. Kajian teori berkaitan dengan ilmu yang dijadikan dasar perumusan masalah. Peneliti harus mampu menelusuri konsep dan prinsip-prinsip ataupun teori, literatur atau buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan perumusan masalah. Kajian teori juga menjadi dasar dalam merumuskan kerangka berpikir antara variabel satu dan variabel yang lain sebagai modal untuk membuat dugaan sementara biasa disebut dengan hipotesis. Yang berikut yaitu yang ketiga, hipotesis merupakan jawaban sementara atas pernyataan dalam rumusan masalah penelitian. Yang keempat yaitu verifikasi. Melakukan verifikasi data empirik. Dalam proses verifikasi, data yang diverifikasi adalah data dari lapangan yang diperlukan untuk menguji hipotesis. Yang berikut yaitu yang kelima, kesimpulan. Menarik kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian, yaitu dengan mengeneralisasi hasil penelitian menjadi beberapa kalimat efektif. Jadi kesimpulan pada hakikatnya adalah jawaban antar rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Yang berikut adalah asumsi penelitian kuantitatif. Berdasarkan pada asumsi dibagi menjadi dua bagian, yaitu bahwa realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal, fragmental,
dan bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Kemudian yang kedua, variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku. Karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama, ada pola pikir deduktif. Yang kedua, logika positivistik, yaitu yang menghindari hal-hal yang non-subjektif. Kemudian yang ketiga, prosedur penelitian atau yang mengikuti langkah-langkah penelitian. Yang keempat, ada menyusun ilmu nometik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasi. Yang kelima, ada subjek, data, dan sumber. Subjek yang diteliti adalah data yang dikumpulkan dari sumber data yang didapatkan. Kemudian yang keenam, yaitu pengukuran alat. Pengukuran alat dilakukan menggunakan alat yang objektif dan baku. Yang berikut yang ketujuh yaitu perhitungan angka. Yang kedelapan yaitu peneliti terpisah. Yang kesembilan, analisis. Analisis data dilakukan setelah data dikumpulkan. Yang ke-10 terakhir yaitu peneliti berupa generalisasi dan prediksi lepas dari teks, waktu, dan situasi. Oke guys, sekian dari hasil penjelasan saya. Jika ada kesalahan dalam cara menjelaskan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.